Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marjunianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pemesanan tiket KA. Di sini dimulai dari koneksi. Nah, di sini ada package config. File ini berada dalam package bernama config. Package digunakan untuk mengorganisasikan kode dalam aplikasi. Import util logging logger untuk mencatat log, logging level untuk menentukan level log atau server info warning dan lain-lain. Java.sql ini untuk menangani operasi database menggunakan JDBC. Lalu ada public class koneksi. Kelas ini bertanggung jawab untuk membuat koneksi ke database MySQL public static connection get connection. Metode get connection, metode ini adalah metode statis untuk mengembalikan objek connection. Digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Lalu connection con sama dengan null. Variabel con dideklarasikan sebagai null untuk menampung koneksi database. Sedangkan blok try ini berisi kode yang berpotensi menimbulkan error saat membuat koneksi. Di sini ada blok cat, menangkap expansion atau SQL expansion jika terjadi kesalahan saat koneksi. Ada string URL sama dengan JDBC MySQL. URL menunjukkan lokasi server MySQL dan nama database yaitu tiket KA. User adalah nama pengguna database itu root. Sedangkan passwordnya di sini kosong ya. Nah, kita lanjut. Driver manager .register driver, manfaat driver MySQL ke driver manager agar aplikasi dapat menggunakan JDBC untuk koneksi. Con sama dengan driver manager get connection dalam kurung URL, user, dan password. Membuat koneksi ke database dengan URL, username, dan password yang diberikan. Nah, di sini ada logger jika terjadi error saat koneksi, error tersebut dicatat dalam log dengan level server return con. Jika koneksi berhasil dibuat, objek connection dikembalikan untuk digunakan oleh sebagian lain dari aplikasi. Nah, kita lanjut ke codingan pemesanan tiket. Nah, di sini ada package UAS PBOL. Menentukan bahwa file ini adalah bagian dari paket UAS PBOL. Config koneksi, mengimpor kelas untuk konfigurasi koneksi ke database. Java.sql.connection. Terus ada prepared statement, terus result set digunakan untuk operasi database. Nah, java.util.logging ini untuk mencatat log error. javax.swing.gOptionPan menampilkan pesan dialog untuk pengguna. Nah, untuk yang default tabel model itu model untuk tabel yang digunakan pada GUI. Ini ada public class pemesanan tiket extend javax gframe. Ini pemesanan tiket itu kelas utama yang digunakan untuk
Implementasi GUI itu pemesanan. Extend JavaX Swing JFrame itu menjadikan kelas ini sebagai JFrame atau sebuah jendela GUI di Java Swing. Lalu ada private connection con, variabel untuk menyimpan koneksi ke database. Terus ada init components, metode yang secara otomatis dihasilkan oleh NetBeans untuk menginisialisasi komponen GUI. Lalu ada con sama dengan get connection, mengambil koneksi ke database menggunakan kelas koneksi dari paket config. Lalu ada get data, memanggil metode untuk mengambil data dari database dan menampilkannya di tabel. Lalu ada set tarif, mengatur tarif berdasarkan tujuan perjalanan yang dipilih. Nah, di sini ada string selected tujuan. Nah, itu fungsinya mengambil item yang dipilih dari komponen dropdown tjenis. Tjenis ini get selected item mengambil nilai tipe objek sehingga perlu di casting ke tipe string. Lalu ada cache. Nah, switch itu digunakan untuk membandingkan nilai selected tujuan dengan beberapa kasus tujuan perjalanan. Case Palembang Lampung, ttarif.setText itu harganya 500.000 brick. Jika tujuan perjalanan adalah Palembang Lampung, maka tarif ditetapkan sebesar 500.000 dan ditampilkan di komponen teks ttarif. SetText itu metode untuk menetapkan teks pada komponen GUI. Dalam hal ini digunakan untuk menampilkan tarif di field ttarif. Nah, sedangkan break mengakhiri blok khusus ini agar tidak memproses kasus berikutnya. Case Palembang Batu Raja, break, dan seterusnya. Setiap kasus lain memeriksa tujuan yang berbeda dari Palembang Batu Raja, Palembang Lubuk Linggau, dan Palembang Lahat dan menetapkan tarif sesuai dengan default. Default ini menangani kondisi ketika selected tujuan tidak cocok dengan salah satu kasus di atas. Nah, private void get data. Nah, ini ada default table model. Ini jika pilihan tidak valid. JTable2.getModel adalah mengambil model data dari tabel GUI. Default table model melakukan casting model data menjadi tipe default table model. Lalu model .setRawCount dalam kurung O 0 itu mengosongkan semua data yang ada di tabel GUI untuk memastikan data baru yang diambil dari database tidak tercampur dengan data lama. Lalu ada string SQL sama dengan select from pemesanan tiket. SQL
query SQL untuk mengambil semua data dari tabel pemesanan tiket. Dan prepare statement dalam kurung SQL ini menyiapkan pernyataan SQL menggunakan koneksi database dalam kurung con. Lalu ada st.execute query ini mengeksekusi query dan mengembalikan hasilnya dalam bentuk result set. Lalu di sini ada string kode, nama, tujuan, tanggal, jam, dan tarif. Di sini ada rs.next, ini menelusuri setiap baris hasil query. Lalu ada rs.getString kolom kan, mengambil nilai dari kolom tertentu dalam baris saat ini seperti kode, nama, tujuan, dan lain-lain. Lalu ada objek raw data, itu array objek yang mempresentasikan satu baris data dengan elemen sesuai urutan kolom pada tabel. Lalu model add. Di sini ada model .add row dalam kurung raw data, menambahkan data baris ini ke model tabel sehingga tampil di tabel GUI. Lalu ada get expansion logger. Get logger itu get expansion yaitu menangkap setiap kesalahan yang terjadi selama eksekusi query atau pemrosesan data. Get logger itu mencatat kesalahan pada log dengan tingkat keparahan severity. Lalu JButton 2 action performed. Ini fungsinya, metode ini dijalankan saat tombol update atau yang terkait dengan JButton 2 jika ditekan. Tujuannya adalah memperbarui data yang ada di tabel pemesanan tiket. Ini ada int selected row sama dengan jtable2.get selected row. Di sini ada jOptionPane.show message dialog, maka dia akan memunculkan pesan pilih baris yang akan diperbarui ketika kita menekan JButton 2 itu ada pilihan perbarui. Dia akan mengecek apakah ada baris yang dipilih di JTable 2. Jika tidak ada, menampilkan pesan peringatan dan menghentikan proses. Lalu di sini ada string kode, string nama, string tujuan, string tanggal, string jam, dan string tarif. Itu mengambil nilai dari form input seperti teks, kode, jenis, dan lain-lain.
Lalu if kode titik is empty dan seterusnya. G option pen titik show message dialog, this semua kolom harus diisi. Memastikan memastikan semua kolom input telah diisi sebelum memproses data. String SQL sama dengan update pemesanan tiket, set nama, tujuan, tanggal, tarif. Itu pernyataan Nah, ini ada st.setString 1 nama, 2 tujuan, 3 tanggal, 4 jam, 5 tarif, 6 kode. Ini tuh menyusun pernyataan SQL untuk memperbarui data di tabel pemesanan tiket, mengatur nilai parameter SQL menggunakan input dari form. Lalu di option itu menjalankan query dan mengecek apakah pembaruan berhasil, menampilkan pesan sukses, mereset form dan memperbarui hasil J data. Lalu di sini ada J button 1 action performance. Metode ini dijalankan saat tombol add ditekan. Tujuannya adalah menambahkan data baru ke tabel pemesanan, mengambil input string kode, nama, tujuan, tanggal, string jam, dan string tarif. Validasi input sama seperti metode update, memastikan semua kolom input terisi, menyusun dan menjalankan query SQL. String SQL sama dengan insert into pemesanan seperti kode, nama, tujuan, jam dan tarif, values. Nah, di sini ada set seperti tadi st.setString 1 kode, 2 nama, 3 tujuan, 4 tanggal, 5 jam, 6 tarif, menyusun query untuk menambahkan data baru ke tabel pemesanan, mengisi parameter query berdasarkan input form. Nah, G option pen titik show message ini nanti dia akan menampilkan pesan itu data berhasil ditambahkan. Lalu di sini ada J button 5 action performance. Ini metode ini dijalankan saat tombol delete ditekan. Tujuannya adalah untuk menghapus dari data pemesanan tiket. int selected row sama dengan J tabel 2 titik get selected row. If dalam kurung selected row sama dengan -1 G option pen titik show message dialog. Ketika kita menekannya, maka akan muncul pesan pilih baris yang akan dihapus. Fungsinya itu mengecek apakah ada baris yang dipilih. int confirm sama dengan G option pen titik show confirm dialog adalah pesan ketika kita sudah menekan baris yang kita pilih, maka
ada pesan muncul, yaitu apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Lalu kita bisa konfirmasi dengan memilih yes atau no dari opsinya. Fungsinya itu menampilkan dialog konfirmasi sebelum menghapus data. String SQL sama dengan delete from pemesanan tiket, web kode sama dengan tanda tanya. Prepared statement st sama dengan con titik prepared statement dalam kurung SQL titik koma st titik set string dalam kurung 1 kode menyusun query untuk menghapus data berdasarkan kode int raw delete sama dengan st execute update if dalam kurung raw delete lebih dari 0 g option pen titik show message dialog memunculkan dialog data berhasil dihapus. Lalu ada table mouse click. Metode ini dijalankan saat pengguna mengklik baris tertentu pada table 2. Tujuannya untuk mengambil data dari baris yang diklik dan menampilkan di form input. int ini ada string kode, string nama, string tujuan, string tanggal, string jam, string tarif itu table 2 get value at selected row column digunakan untuk menampilkan nilai dari tabel berdasarkan indeks baris dan indeks kolom 0 dan kolom pertama, 1 untuk kolom kedua dan seterusnya. Nilai yang diambil diubah menjadi tipe data string menggunakan titik toString. Text underscore kode set text kode teks nama dan seterusnya. Teks kode set text kode mengisi teks input kode dengan nilai kode dari tabel. Sedangkan nama mengisi teks input nama dengan nilai nama. Tujuan itu mengatur nilai combo box dalam kurung t jenis agar sesuai dengan tujuan yang dipilih. Tanggal mengisi teks input tanggal. Tarif itu mengisi akses input tarif. Untuk t jam set get selected item. Nah, bagian kode ini memastikan bahwa pembuatan dan penampilan form, dalam hal ini objek kelas pemesanan tiket, dilakukan pada event dispatch street yang merupakan street yang aman untuk menjalankan aplikasi swing. Info clutter itu digunakan untuk mengantri pembuatan dan penampilan form pada IDT. Yang penting memastikan aplikasi berjalan dengan aman. Nah, lalu di sini ada private void reset form. Teks kode titik set text ini mengosongkan teks pada field teks kode. Lalu ada nama mengosongkan teks pada field teks nama. Ada selected item Palembang Lampung atau mengatur nilai pilihan drop down T jenis menjadi Palembang Lampung. Lalu ada teks tanggal itu mengosongkan teks tanggal, field tanggal. Jam itu mengatur nilai pilihan drop down T jam menjadi jam 8 WIB. Penjelasan dan penetapan nilai teks dari komponen teks kode itu memungkinkan sebuah text field menjadi kosong, seperti string kosong yang berarti menghapus teks yang ada di dalamnya. Lalu set teks nama itu mengosongkan teks pada komponen teks nama. Palembang Lampung mengatur nilai yang dipilih di dropdown T jenis menjadi Palembang Lampung dengan ketika from di reset
nilai drop-down akan kembali ke pilihan urut ini, yaitu Palembang Lampung. Tanggal itu mengosongkan teks pada field tanggal yang mungkin berisi tanggal dan informasi lainnya. Nah, di sini kita lanjut di database-nya. Di sini nama database-nya itu ketika ada kode, nama, tujuan, tanggal, jam, dan tarif. Nah, di sini kita coba menjalankan codingannya. Di sini kita coba run. Di sini kita pilih kode tiketnya itu 02 dengan nama Indah. Tujuannya itu Palembang Batu Raja, dan tanggal keberangkatannya kita harus pilih 2000 dari tahun ke bulan lalu ke tanggal. Di jam 10 lalu kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Lalu kita lihat di database. Nah, kita refresh dulu. Nah, di sini data yang kita pilih tadi sudah tersimpan di database. Lalu di sini kita coba memperbarui. Nah, pesannya muncul, lalu kita memilih baris. Di sini kita akan memperbarui tanggalnya, yaitu dari tanggal 20 ke tanggal 21 dan jam 1. Lalu kita tekan perbarui dan muncul data berhasil diperbarui. Kita lihat datanya berhasil diperbarui. Kita kembali ke database, lalu kita refresh, muncullah data yang kita perbarui tadi. Lalu di sini kita coba pilih hapus. Nah, muncul apakah Anda ingin menghapus data ini? Pilih yes. Nah, lalu muncul pesan itu dan data kita berhasil dihapus. Lalu kita refresh lagi dan di database kita sudah kosong atas nama Indah tadi. Nah, mungkin dari batal itu kita hanya bisa mengkosongkan dari hasil run kita tadi. Lalu sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.